perpaduan antara DRL yang setengah lingkaran dan yang paling utama adalah LED-nya yang sudah menggunakan proyektor. Seperti Suzuki yang lain yaitu Suzuki Vitara, semakin menjelaskan bahwa mobil ini adalah perkawinan antara LCGC dan compact SUV. Mobil ini memiliki mesin yang sama seperti Suzuki Splash yang tidak usah diragukan lagi tentang kehematan bahan bakarnya. Ketika kita berada di tol atau pada kecepatan yang tinggi, mobil ini terasa sangat stabil. Lebih dari 20-an km per liter untuk rute city car 100 jutaan paling trendy. Ini dia Suzuki Ignis tahun 2018. Mobil ini merupakan city car yang memiliki ground clearance yang cukup tinggi dan desain yang paling trendy di zamannya. Suzuki menyebutnya desain urban SUV, yaitu perpaduan antara compact LCGC dan tingginya SUV. Pada desain bagian depan, saya yakin hampir seluruh dari Anda setuju bahwa desain mobil ini sangat cakep sekali. Apalagi perpaduan antara DRL yang setengah lingkaran dan yang paling utama adalah LED-nya yang sudah menggunakan proyektor. Apalagi dipadukan di bagian kap mesin ada aksen seperti Suzuki yang lain yaitu Suzuki Vitara, semakin menjelaskan bahwa mobil ini adalah perkawinan antara LCGC dan compact SUV. Pada bagian samping, lagi-lagi desainer Suzuki berhasil membuat tampilan pada bagian samping itu cukup elegan dan cakep sekali. Yaitu ada pada belakang ini ada seperti 3 garis yang seperti bekas cakaran dan juga dipadukan dengan ban 175 65, bukan R14 seperti LCGC biasanya, namun memakai pelek R15. Lalu pada bagian mesin ada unit 1200 cc yang memiliki output tenaga sebesar 83 PS dan torsi maksimal di 133 Nm. Sebagai informasi saja, mobil ini memiliki mesin yang sama seperti Suzuki Splash yang tidak usah diragukan lagi tentang kehematan bahan bakarnya. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui gearbox 2 pilihan yaitu 5 speed manual dan otomatis 4 speed. Lalu yang pastinya di mobil yang kita review kali ini bukan bekas tabrak. Gimana cara mengetahuinya? Yaitu ada pada bagian bullhead. Bundarnya ini tidak peyok dan masih bulat sempurna. Itu adalah salah satu ciri mobil itu bukan bekas tabrak. Pada bagian bagasi, ini merupakan salah satu keunggulan dari Suzuki Ignis ini daripada kompetitornya. Memiliki bagasi yang sangat luas dan ditunjang dengan partisi di bagian atas. Tentunya partisi ini bisa dicopot pasang. Ketika dipasang, ini bisa menambah privasi barang bawaan Anda. Dan pada bagian lantai, mobil ini memiliki ban yang size-nya sama seperti yang digunakan. Ketika kita masuk di dalam interior mobil ini, kesan trendy sangat kental sekali di mobil ini. Yaitu ada pada bagian dashboard dan permainan warna pada bagian dashboard ini sangat kental sekali aura trendy di mobil ini. Dan juga ditunjang dengan desain panel AC yang Suzuki berhasil mendesainnya berbeda dengan city car yang lainnya dan tentunya sudah digital. Lanjut ke bagian tengah mobil ini, instrumennya sudah menggunakan MID digital pada bagian kanan yang sangat informatif sekali informasinya. Dan juga pada bagian setir, mobil ini dimiliki tombol-tombol pada bagian jempol kita supaya kita tidak bosan ketika mengendarai mobil ini. Di sebelah kanan, karena mobil ini sudah menggunakan keyless, jadi ada tombol start yang ditemani dengan tombol sensor parkir dan multi leveling headlamp, dan juga ada strip informasi untuk MID-nya. Pada bagian belakang tentunya masih cukup nyaman ketika diduduki oleh orang dewasa. Bisa dilihat legroomnya cukup lega dan juga headroomnya cukup lega. Ini merupakan hal positif dari tingginya mobil ini. Ngomong-ngomong tentang kenyamanan, bagaimana tentang kenyamanannya ketika dikendarai? Mari kita coba. Hal pertama yang saya rasakan ketika berkendara menggunakan mobil ini adalah kegetapannya.
Tidak seperti city car yang lain, mobil ini terbilang cukup kedap. Itu dibantu karena ada peredam di bagian kabin depan, di bagian kap mesin, dan juga di bagian firewall-nya. Dan kebiasaan Suzuki, biasanya plat bodinya cukup tebal dibanding yang brand Jepang yang lain. Dari segi suspensi, mobil ini memiliki suspensi yang 11-12 dengan SUV. Itu karena mobil ini sedikit lebih tinggi daripada city car yang lainnya. Bukan yang seperti sangat keras, tapi masih ada nyamannya. Efek dari suspensi yang seperti ini yaitu pada kecepatan yang tinggi. Ketika kita berada di tol atau pada kecepatan yang tinggi, mobil ini terasa sangat stabil. Dan untuk akselerasinya, mobil ini bisa dibilang sama lah seperti city car yang lainnya. Mesin 1200 cc nya cukuplah untuk melibas kemacetan kota dan hiruk pikuknya kota. Lalu untuk bahan bakar, mobil ini merupakan salah satu keunggulan. Mobil ini bisa menciptakan angka di 13 km per liter di rute dalam kota, lalu angka 20-an lebih kilometer per liter untuk rute luar kota atau di jalan tol. Begitulah impresi kami tentang Suzuki Ignis tahun 2018 ini. Bagaimana menurut Anda? Masih layakkah mobil ini didapatkan di tahun 2023? Yang jelas mobil ini ready dijual mobil di angka 150 jutaan saja. Dan DP bisa mulai dari 10 jutaan. Yang pasti ketika Anda membeli di Juli Mobil, mobil yang Anda dapatkan sangat berkualitas. Yang pasti bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, dan bergaransi.